Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Apipah, NIM 2010310323200088. Di sini saya akan menjelaskan kepuasan kerja dan stres kerja. Kepuasan kerja. Kepuasan kerja berarti perasaan mendukung atau tidak mendukung yang dialami pegawai dalam bekerja. Kepuasan kerja dalam sikap umum yang merupakan hasil dari beberapa sikap khusus terhadap berbagai faktor pekerjaan, penyesuaian diri, dan hubungan sosial individu di luar kerja. Jadi kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan di mana karyawan memandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja mencerminkan kepuasan seseorang dan dapat dilihat dalam sikap positif terhadap pekerjaannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Pertama, jenis pekerjaan yang dikerjakan. Kedua, imbalan yang didapatkan. Ketiga, dukungan dari lingkungan kerja. Keempat, perlengkapan alat-alat penunjang. Di sini saya menggunakan jurnal yang terdapat di layar. Pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen organisasional dan kinerja karyawan di wilayah Malang. Cara analisis dan cara pengumpulan data. Teknik pengambilan sampel data dikumpulkan dengan kuesioner dan analisis dengan analisis jalur. Pendekatan penelitian ini menggunakan tipe penelitian penjelasan. Jenis penelitian ini dipilih mengingat tujuan yang hendak dicapai mencakup usaha-usaha untuk menjelaskan hubungan dan pengaruh yang terjadi dengan kuesioner sebagai alat pengumpul data primer. Arah pergerakan dari variabel kepuasan kerja. Kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap komitmen organisasional yang berarti semakin tinggi tingkat kepuasan kerja, maka komitmen organisasional semakin meningkat. Komitmen organisasional terbukti berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja. Bahwa semakin tinggi komitmen organisasional, karyawan semakin motivasinya untuk meningkatkan kinerja. Namun hal ini tidak terjadi secara nyata. Kepuasan kerja terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan yang berarti semakin tinggi kepuasan kerja karyawan maka semakin termotivasi pula karyawan meningkatkan kinerjanya. Anteseden yang menjadi anteseden di sini adalah kepuasan kerja. Konsekuensinya dari jurnal ini adalah komitmen organisasional dan kinerja karyawan. Stres kerja. Apa itu kepribadian dan pengaruhnya dengan stres? Apa itu stres kerja? Apa itu stres? Kepribadian berkaitan dengan adanya perbedaan karakteristik yang paling dalam pada diri manusia. Perbedaan karakteristik tersebut menggambarkan ciri unik dari masing-masing individu. Faktor penentu kepribadian. Pertama ada keturunan, kedua lingkungan, ketiga ada situasi. Karakteristik kepribadian. Yang pertama ada kepribadian menggambarkan perbedaan individu. Sikap manusia dapat dianggap sebagai suatu kepribadian yang berbeda jika sifat tersebut menyebabkan ia berperilaku berbeda dengan orang lain. Kedua, ada kepribadian menunjukkan konsistensi dan berlangsung lama. Karakteristik individu terbentuk sejak kecil sehingga sulit untuk dirubah ketika karakteristik ini telah melekat kuat atau perilaku konsisten sepanjang waktu. Ketiga, kepribadian dapat berubah. Kepribadian bersifat permanen dan konsisten, namun bukan berarti bisa berubah. Situasi yang mengubah seseorang mengubah kepribadiannya. Stres, suatu respon yang adaptif dihubungkan oleh karakteristik dan atau proses psikologis individu yang merupakan suatu konsekuensi dari setiap tindakan eksternal, situasi, atau peristiwa yang menempatkan tuntutan psikologis dan atau psikosus pada seseorang. Stres kerja. Stres yang dikarenakan adanya ketidakseimbangan antara karakteristik karyawan dengan karakteristik aspek-aspek pekerjaannya. Dapat terjadi pada semua kondisi pekerjaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi stres, ada faktor internal, pertama ada motivasi, persepsi diri, kepribadian, kebutuhan. Manusia ada persepsi, nilai, pengalaman, harapan. Faktor eksternal ada pekerjaan, keluarga, deprivasi, lingkungan. Jenis-jenis stres. Menurut Quick dan Quick 1984 mengkategorikan jenis stres menjadi dua, yaitu ada
Eustress yaitu hasil dari respon terhadap stres yang bersifat sehat, positif, dan konstruktif atau bersifat membangun. Konsekuensi dalam kesejahteraan individu dan juga organisasi berupa pertumbuhan, fleksibilitas, kemampuan adaptasi, dan tingkat performance yang tinggi. Distress yaitu hasil dari respon terhadap stres yang bersifat tidak sehat, negatif, dan destruktif atau bersifat merusak. Konsekuensi pada individu dan juga organisasi seperti penyakit kardiovaskular dan tingkat ketidakhadiran yang tinggi yang diasosiasikan dengan keadaan sakit, penurunan, dan kematian. Model stres. Ada stresor, satu ada tingkat individu, kedua ada tingkat kelompok, ketiga tingkat organisasional, keempat ada ekstraorganisasional. Ada hasil, ada pertama ada psikologis atau yang berkaitan dengan sikap, dua ada keperilakuan, ketiga ada kognitif, keempat ada kesehatan fisik. Perbedaannya ada keturunan, usia, ada JK, pola makan, dukungan sosial, ciri kepribadian. Stresor. Stresor adalah faktor-faktor lingkungan yang menimbulkan stres. Stresor adalah suatu persyarat untuk mengalami respon stres. 4 jenis utama stresor yaitu pertama tingkat individual, kedua tingkat kelompok, ketiga tingkat organisasi, keempat di luar organisasi atau ekstraorganisasional. Perbedaan individual. Orang tidak mengalami tingkat stres yang sama atau menunjukkan hasil yang serupa atau suatu jenis stresor tertentu. Contoh jenis stresor yang dialami di tempat kerja bervariasi menurut pekerjaan dan jenis kelamin. Stresor untuk pengendalian yang rendah adalah lebih tinggi pada pekerjaan klerikal tingkat rendah daripada pekerjaan profesional. Stresor konflik antar pribadi merupakan suatu sumber stres yang lebih besar bagi kaum wanita daripada kaum pria. Pengendalian yang dirasakan juga merupakan suatu moderator yang signifikan dari proses stres. Orang merasakan tingkat stres yang lebih rendah dan mengalami konsekuensi yang lebih mendukung pada saat mereka percaya bahwa mereka dapat mengendalikan stresor yang mempengaruhi kehidupan mereka. Tipikal kepribadian. Tipe kepribadian A, ada ambisius, agresif, kompetitif, kurang sabar, mudah tegang, mudah tersinggung, mudah marah, memiliki kewaspadaan yang berlebihan, bicara cepat, bekerja tidak kenal waktu, pandai berorganisasi, memimpin atau memerintah, lebih suka bekerja sendirian bila ada tantangan, kaku terhadap waktu, ramah, tidak mudah dipengaruhi, bila berlibur pikirannya lebih ke pekerjaan. Tipe kepribadian B, tidak agresif, ambisi yang wajar, penyabar, ceria, tidak mudah tersinggung, tidak pemarah, bicara tidak tergesa-gesa, lebih suka kerjasama, mudah bergaul. Hasil, para ahli teori menyatakan bahwa stres memiliki konsekuensi atau hasil psikologis yang berkaitan dengan sikap, keperilakuan, kognitif, dan kesehatan fisik. Sebuah badan penelitian yang besar mendukung dampak negatif dari stres yang dirasakan pada banyak aspek kehidupan kita. Stres berkaitan secara negatif dengan kepuasan kerja, komitmen organisasional, emosi positif, dan kinerja yang berhubungan secara positif dengan tingkat perputaran yang disebabkan oleh kepenatan. Gejala-gejala stres atau hasil. Menurut Terry Beer dan John Newan dalam Rise 1999 mengkaji ulang beberapa kasus stres pekerjaan dan menyimpulkan 3 gejala dari stres pada individu yaitu pertama ada gejala psikologis, kedua ada gejala fisiologis, ketiga ada gejala perilaku. Gejala stres kerja yang sering terjadi. Adapun gejala-gejala stres di tempat kerja yang sering terjadi yaitu meliputi pertama ada kepuasan kerja rendah, kedua kinerja yang menurun, ketiga semangat dan energi menjadi hilang, keempat komunikasi tidak lancar, kelima pengambilan keputusan jelek, keenam kreativitas dan inovasi kurang, ketujuh bergulat pada tugas-tugas yang tidak produktif. Semua yang disebutkan di atas perlu dilihat dalam hubungan dengan kualitas kerja dan interaksi normal individu sebelumnya. Dampak stres bagi karyawan, menurunnya gairah kerja, frustasi, dan sebagainya. Konsekuensi pada karyawan ini tidak hanya berhubungan dengan aktivitas kerja saja, tapi dapat meluas ke aktivitas lain di luar pekerjaan. Pertama, ada tidak dapat tidur dengan tenang, 2 selera makan berkurang, 3 kurang mampu berkonsentrasi, dan sebagainya.
Bagi perusahaan, konsekuensi yang timbul dan bersifat tidak langsung. Pertama, ada meningkatnya tingkat absensi. Kedua, ada tingkat produktivitas. Ketiga, menurunkan komitmen organisasi. Keempat, memicu perasaan keterasingan. Kelima, ada turnover. Manajemen stres dan teknik pengurangan stres. Pertama, ada manajemen stres. Maka diperlukan pendekatan yang tepat dalam mengelola stres. Ada dua pendekatan, yaitu pendekatan individu dan pendekatan organisasi. Kedua, teknik pengurangan stres. Ada relaksasi otot, biofeedback, meditasi, restrukturisasi kognitif. Di sini saya menggunakan jurnal yang terdapat di layar. Pengaruh stres kerja terhadap komitmen karyawan dan turnover intention pada Sari Segara Resort, Villa, dan Spa. Cara analisis dan cara pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dengan menggunakan skala Likert dengan nilai 1 atau sangat tidak setuju sampai 5 sangat setuju. Teknik analisis yang digunakan adalah Fate analysis. Arah pergerakan dari variabel kepuasan kerja. Stres kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap komitmen organisasional. Stres kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap turnover intention. Komitmen organisasional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap turnover intention. Antesedennya yang menjadi anteseden di sini adalah stres kerja. Konsekuennya dari jurnal ini adalah komitmen karyawan dan turnover intention pada Sari Segara Resort, Villa, dan Spa. Sini saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.